Selamat malam pemirsa, laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 antara Indonesia kontra Irak berlangsung sengit. Irak akhirnya tampil sebagai pemenang lewat skor 2-1 dan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kekalahan ini tentu membuat supporter timnas menjadi bersedih karena kans untuk masuk Olimpiade Paris menjadi semakin menipis. Dan Indonesia kini tinggal hanya punya satu peluang untuk tampil di Olimpiade Paris, yaitu melalui jalur playoff melawan wakil Afrika Guinea. Seberapa besarkah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris dan apakah timnas Indonesia mampu menaklukkan wakil Afrika Guinea? Selengkapnya akan kita bahas di episode One on One malam ini bersama saya Desvita Bionda. Dan pemirsa sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Abdul Haris. Selamat malam Bung Haris. Malam. Malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin kita langsung saja nih Bung Haris, kita melihat dengan pertandingan ya timnas Indonesia melawan Irak dalam memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia 2024. Meski sempat unggul di awal, namun akhirnya timnas Indonesia tidak mampu menambah gol hingga akhir babak tambahan begitu. Bagaimana Bung Haris melihat permainan timnas Indonesia? Iya, kalau kita nilai memang cukup disayangkan ya. Kemarin Indonesia mengawali pertandingan dengan cukup baik. Kita bisa di luar dugaan, kita bisa menguasai permainan, menguasai ball possession, dan kita juga bisa cetak gol lebih dulu. Tapi sayangnya momentum itu tidak bisa dijaga oleh para pemain Indonesia. Dan gol balasan juga lahir dari sebuah blunder ya. Bagaimana Hernando Ari yang meninju bola tidak sempurna sehingga ada kemelut di pertahanan gawang Indonesia dan akhirnya kita kebobolan. Ini yang memang sangat disayangkan dan juga di babak kedua kita sebetulnya kembali pegang kendali permainan ya. Meskipun agak sedikit down setelah kebobolan oleh Irak. Dan inilah yang saya pikir memang beberapa peluang, bukannya kita main jelek, kita main bagus, tapi beberapa peluang ini banyak sekali terbuang sia-sia. Dan juga ada 1-2 pemain yang bisa dikatakan tidak dalam performa terbaik. Seperti misalnya Witan banyak kehilangan bola dan juga bagaimana Marcelino Ferdinand yang dalam hal ini bisa dikatakan off day-nya ya. Beberapa kali terlalu memaksakan setiap peluang ya untuk bisa eksekusi sendiri, padahal ada beberapa rekannya yang punya posisi lebih matang. Inilah yang memang menjadi catatan tersendiri buat tim nasional Indonesia Under 23 kemarin. Dan sebenarnya padahal di pertandingan ya antara Indonesia dan Irak kemarin sudah bisa bermain kembali strike yang sebelumnya memang sempat skorsing begitu. Apakah ini tidak bisa membantu untuk memperkuat atau permainan akan lebih baik begitu untuk timnas sendiri? Memang ini beda ya antara saat kita lihat menghadapi Uzbekistan tanpa Rafael Strike, bisa dikatakan performa serangan kita tumpul sekali. Hampir tidak ada peluang yang didapatkan oleh Indonesia dan inilah yang menjadi kendala, bahkan Witan dan Marcelino di sini tidak punya tandem yang ideal ya. Dan hadirnya Strike kemarin beberapa kali mampu membuka ruang, mampu membuka peluang, tapi memang sayangnya peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik ya. Dan kemarin absennya Rizky Ridho juga menjadi kendala tersendiri ya. Praktis dengan absennya Rizky Ridho membuat Sintayong harus menarik Nathan Choaon sebagai center back. Ini mengurangi kekuatan lini tengah kita, otomatis dengan Nathan Choaon ke center back bersama Justin Hapner dan Muhammad Ferrari. Di tengah, Ivar Jenner ini ditemani oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand yang biasanya di sayap, yang lebih attacking, harus sebagai center midfield, sebagai box-to-box midfielder. Posisinya digantikan Kelly Stroyer. Bukannya Kelly Stroyer tidak bagus, bagus kemarin mainnya. Tapi memang chemistry-nya yang masih belum terlalu dapat dengan Strike dan juga Witan Sulaiman. Ini yang menjadi kendala tersendiri kemarin. Jadi cukup berpengaruh ya dengan ketidakhadiran dari Rizky Ridho juga begitu ya. Apakah ini juga menjadi berpengaruh terkait dengan formasi yang dilakukan atau diterapkan oleh Sintayong, yaitu 3-4-2-1. Sementara kan saat laga di Uzbekistan kemarin mereka menggunakan formasi standar yaitu 3-4-3. Ini
ada perbedaan atau adakah yang signifikan begitu bisa? Sebetulnya kalau formasi ini tidak terlalu beda ya. Mereka tetap memainkan 3-4-3 ya, bisa dikatakan 3-4-2-1 juga. Karena duanya ini kan antara Witan dan Marcelino biasanya ini berada di belakangnya strike ya. Atau dia lebih ke samping. Tapi memang banyak faktor ya kemarin kenapa para pemain kita tidak tampil maksimal ya faktor letih juga karena ini kan turnamen yang cukup panjang 1 bulan kurang lebih dan ritme pertandingannya setiap 2-3 hari tentu lelah jenuh kemudian juga setelah kalah menghadapi Uzbekistan kan tentu ini down juga. Inilah saya pikir apa yang ditunjukkan oleh para pemain tim nasional Indonesia Under 23 ini sudah cukup baik sebetulnya. Tapi memang kemarin dengan ketiadaan 1-2 pemain seperti Ridho ini membuat formasi atau strategi yang biasanya dimainkan Sintayong tidak berjalan sempurna. Itu artinya dengan adanya tidak hadirnya 2 pemain yang menjadi andalan dari Sintayong ini juga cukup mempengaruhi. Itu artinya juga memang tidak seluruh dari timnas ini bisa bermain dengan atau berkoordinasi dengan baik begitu jika terjadi hal-hal seperti ini lagi untuk kedepannya begitu? Iya, saya pikir memang dibandingkan tim nasional senior ya, timnas U23 ini kedalaman skuadnya agak-agak tipis, bisa dikatakan demikian. Kalau di timnas senior mungkin Ridho tidak main, masih ada Jordi Amat, masih ada Jai Ijes ya, tidak masalah. Bahkan kadang-kadang Ridho sendiri jadi cadangan. Tapi di tim nasional U23 ini, Ridho ini pemain penting. Selain dia sebagai kapten, leadership-nya dibutuhkan, dia juga sangat bisa dikatakan sangat konstan sebagai pemain pembuang ya, breaker di sisi pertahanan, sebagai libero, sebagai stopper juga dia ideal sekali. Sehingga ini yang menjadi salah satu kekuatan utama di lini pertahanan Indonesia. Kan kalau kita lihat Indonesia di dalam perjalanannya di Piala Asia U23 ini salah satu kekuatan utamanya adalah soliditas pertahanan ya. Bagaimana pola 3-4-3 saat mendapatkan serangan kita menjadi 5-4-1 ya. Ini sangat solid sekali saat menghadapi Australia misalnya. Australia itu banyak sekali peluangnya tapi selalu seolah-olah membentur tembok. Kemudian menghadapi Yordania, Yordania juga cukup baik mainnya tapi setelah kita bisa dapat 1 gol Marcelino Ferdinand penalti, mereka itu langsung keluar menyerang, defense kita bagus, counter attack dan kita menang 4-1. Begitupun saat menghadapi Korea, sulit sekali mereka nembus pertahanan kita. Tapi memang dengan absennya Ridho ini mengurangi otomatis pilihan buat Sintayong semakin sedikit. Padahal masih ada sebetulnya Komang Teguh. Tapi entah mengapa ya Sintayong lebih memilih untuk menurunkan Nathan Choaon. Nathan ini pemain serba bisa ya di tangan Sintayong sejak dia melakukan debut di bulan lalu menghadapi Vietnam. Dia sudah memainkan 3 posisi. Di timnas senior sebagai bek kiri. Di timnas U23 dia dimainkan sebagai gelandang ya, box to box midfielder bersama Ivar Jerner. Dan kemarin saat Rizky Ridho absen dia dimainkan sebagai center back dan semuanya dia mainkan dengan sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan memang tadi seperti Bung Haris katakan bahwa mungkin selain Ridho ada Komang, tapi kan seperti yang kita lihat kemarin juga Sintayong baru menurunkan Komang di menit-menit terakhir begitu ya. Itu terlihat seperti apa sih maksudnya strategi dari Sintayong sendiri? Mungkin ada pendapat Bung Haris? Kemarin kita lihat Sintayong seolah-olah sepertinya melihat ada kebocoran di lini tengah Indonesia ya. Bagaimana peran Kelly Stroyer juga sudah menurun dan dia ingin mendorong Marcelino Ferdinand sebagai gelandang sayap lagi ya, sebagai winger lagi. Otomatis untuk menggantikan Marcelino Ferdinand ini dibutuhkan seorang pemain yang kuat di tengah. Ya inilah Komang dimasukkan di situ dan Komang aslinya bukan seorang box to box midfielder, dia seorang center back ya. Dan inilah yang saya pikir memang kebocoran-kebocoran di tengah bisa teratasi, tapi untuk bisa dorong bola ke depan agak kurang. Ini yang membuat performa kita di akhir-akhir pertandingan agak-agak menurun kemarin. Apakah ini kemudian menjadi PR ya buat Sintayong agar bisa lebih untuk seluruh tim itu lebih merata begitu ya untuk kemampuannya masing-masing dimaksimalkan begitu? Iya, ini sulit ya kalau untuk U23 ini karena memang pemain-pemain kita terbatas.
memang ada pemain-pemain keturunan, Nathan, Justin Hubner, Rafael Strijk, tapi memang pemain-pemain pelapisnya ini tidak terlalu bisa dikatakan tidak sekelas mereka lah ya. Oke. Masih bisa dikatakan memang gapnya tidak terlalu jauh, tapi saat ada 1-2 pemain yang hilang seperti Ridho, penggantinya agak kurang. Atau jika misalnya Justin absen atau Nathan absen atau Rafael Strijk absen, kita tidak punya striker lagi karena 2 striker misalnya saat menghadapi Uzbekistan, saat Rafael Strijk absen, ada 2 striker memang tersisa, Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka, tapi dua-duanya tipikalnya beda. Sintayong sejak dia datang ke Indonesia 2020, dia menukangi tim ini ya, dia kecenderungannya memainkan striker penjelajah yang bisa buka ruang, bisa mencari posisi. Nah, sementara di Rafael Strijk ini memang itu tipikalnya. Dan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka ini tipikal target man, bukan tipikal Sintayong. Oke, Bung, meskipun kita gagal pada kali ini untuk merebut posisi ketiga dan menuju ke Olimpiade 2024, tapi kita masih punya 1 tiket terakhir nih ya untuk merebut dari Olimpiade, tiket Olimpiade 2024, yaitu dengan melalui babak playoff untuk melawan wakil ya dari Afrika. Tapi seperti apa nih kansnya nih untuk timnas Indonesia menuju ke sana? Kita masih akan membahasnya bersama Bung Haris sesaat lagi, tetaplah di One on One.